Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Julija Rahman, peserta Latsar CPNS Angkatan 22 tahun 2022, kelompok 4, NDH 33 dari BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang aku, Smart ASN, dan instansiku, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, tata ruang dan pembinaan jasa konstruksi, serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku. Untuk visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, visinya adalah menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang cerdas, inovatif, teknologis, dan agamis untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Untuk misinya, meningkatkan tata kelola dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang profesional, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berwawasan lingkungan, meningkatkan prasarana dasar jalan dan jembatan, meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana keciptakaryaan, meningkatkan pembangunan sesuai rencana tata ruang yang berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan sosial ekonomi. Untuk tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yang pertama, meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Yang ketiga, meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas, aman, dan merata. Dan yang keempat, meningkatkan tertib perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang kabupaten yang konsisten. Untuk fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yang pertama, perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Yang kedua, penetapan rencana strategis, program, dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Yang ketiga, perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang, dan pembinaan jasa konstruksi. Yang keempat, pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang, dan pembinaan jasa konstruksi. Yang kelima, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang, dan pembinaan jasa konstruksi. Yang keenam, pembinaan pengawas dan evaluasi pelaksanaan kegiatan unit pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Yang ketujuh, pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Dan yang ke-8, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bisa dilihat di sini. Untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sekarang adalah Bapak Teddy Sutejo, STMT. Untuk tugas pokok dan fungsi dari pengawas jalan dan jembatan seksi jalan, yang pertama, menyusun rencana kegiatan seksi jalan. Yang kedua, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisa data dalam rangka penyusunan program kerja. Yang ketiga, menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan draft petunjuk teknis dan standar operasional prosedur untuk mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan lingkup seksi jalan. Yang keempat, melaksanakan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan jalan. Yang kelima, melaksanakan kegiatan peningkatan pembangunan rehabilitasi jaringan jalan. Yang keenam, pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkup seksi jalan, serta menyiapkan laporan-laporan pelaksanaan kegiatan. Dan yang ketujuh, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai bidang tugas. Adapun jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai jabatan saya, yang pertama, survei kondisi kerusakan jalan dan jembatan. Yang kedua, survei kondisi lapangan perencanaan. Yang ketiga, perencanaan untuk membangun jalan dan jembatan. Yang keempat, pengawasan untuk perencanaan jalan dan jembatan. Yang kelima, pengawasan untuk pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan. Yang keenam, pengawasan untuk pekerjaan konsultan pengawas. Yang ketujuh, pengawasan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembangunan jalan dan jembatan. Untuk standar layanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai jabatan saya adalah melakukan survei kondisi kerusakan jalan dan jembatan sesuai spesifikasi dan aturan teknis yang berlaku. Yang kedua, melakukan survei kondisi lapangan.
perencanaan sesuai dengan kebutuhan, spesifikasi, dan aturan teknis yang berlaku. Yang ketiga, melakukan perencanaan untuk pembangunan jalan jembatan sesuai dengan aturan teknis yang berlaku. Yang keempat, pengawasan untuk perencanaan jalan dan jembatan sesuai dengan aturan teknis yang berlaku. Yang kelima, pengawasan untuk pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan sesuai spesifikasi yang disepakati kontrak dan aturan yang berlaku. Yang keenam, pengawasan untuk pengerjaan konsultan pengawas sesuai spesifikasi yang disepakati kontrak dan aturan yang berlaku. Yang ketujuh, pengasipan yang rapi untuk pengawasan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembangunan jalan dan jembatan. Kriteria Smart ASN. Yang pertama, integritas selalu mengedepankan pelayanan yang bermutu serta disiplin. Yang kedua, nasionalisme, memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang ketiga, memiliki wawasan global, menyesuaikan diri terhadap perubahan dan bersifat proaktif. Yang keempat, menguasai IT dan berbahasa asing, konsistensi belajar mengoperasikan teknologi terbaru, dan menguasai bahasa asing dapat meningkatkan pelayanan. Yang kelima, profesionalitas, selalu bersifat objektif, sabar, dan tidak melakukan KKN. Yang keenam, hospitality, menerapkan 5S. Yang ketujuh, networking, terbuka dan membangun jaringan jangka panjang dan mengikuti semua kegiatan yang diadakan di tempat kerja. Yang ke-8, entrepreneurship, mengikuti pelatihan yang membahas peluang dalam pelayanan bidang konstruksi di era revolusi industri 4.0. 3 ulasan yang dilakukan untuk memastikan kinerja pelaksanaan tugas saya menjadi lebih baik melalui perwujudan Smart ASN. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri baik melalui pelatihan teknis, workshop, seminar, maupun webinar agar dapat mengikuti perkembangan teknologi. Yang kedua, mengoptimalkan pengumpulan maupun penyimpanan data berbasis digital. Yang ketiga, membuat database berbasis digital untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan survei dan pengawasan lapangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.